Pantau pemain lokal, agenda pertama Kluivert di Indonesia. Hey kid. Patrick Kluivert akan memulai tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan agenda pertama di tanah air. Hal ini disampaikan oleh asisten pelatih Alex Pastur. Patrick bersama tim pelatih dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir bulan ini untuk kunjungan selama 10 hari. Selama kunjungan tersebut, mereka akan memantau berbagai pertandingan Liga 1 sekaligus bertemu dengan para pemain untuk membahas kondisi dan kebutuhan tim. Menurut Alex Pastur, tim pelatih akan mengatur jadwal untuk mengunjungi sejumlah klub dan menyaksikan laga-laga penting di Liga 1. Selain memantau performa pemain, Kluivert juga akan menjalin komunikasi langsung dengan mereka. Kami ingin berbicara dengan para pemain untuk memahami kondisinya, ujar Pastur. Namun, perjalanan ini cukup menantang karena harus disesuaikan dengan jadwal kompetisi dan kebutuhan pemain. Kunjungan ini bertepatan dengan periode menjelang bulan Ramadan, yang membuat jadwal kompetisi belum sepenuhnya pasti. Alex Pastur menyebut mereka masih menunggu keputusan terkait apakah Liga 1 akan tetap berjalan selama Ramadan. Segalanya masih belum pasti, dan kita akan mengetahuinya pada akhir bulan ini, tambahnya. Hal ini menjadi salah satu fokus tim pelatih dalam merancang agenda kunjungan mereka. Salah satu laga yang akan dipantau langsung oleh Patrick Kluivert adalah pertandingan antara Dewa United melawan Persija Jakarta pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Pertandingan ini menjadi momen penting untuk menilai performa pemain yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Dengan waktu yang terbatas, kunjungan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun tim yang solid dan kompetitif di masa depan. Saya belajar banyak di Oxford. Marcelino Ferdinand titipkan pesan kepada pemain muda Indonesia. Marcelino Ferdinand masih terus mencari menit bermain di tim utama Oxford United. Sebagai salah satu pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri, perjalanan Marcelino tidaklah mudah. Namun, ia perlahan mulai membuktikan kemampuannya dengan mencetak 2 gol dalam laga bersama tim akademi. Faktanya, ia menikmati setiap proses yang dilalui di Oxford United sebagai bagian dari perjuangannya untuk berkembang. Sejauh ini, Marcelino telah mencatatkan satu penampilan di ajang FA Cup saat Oxford United menghadapi Exeter City, meskipun pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan 3-1. Baginya, ini menjadi sinyal positif untuk langkah berikutnya. Saya telah bekerja keras setiap hari dalam latihan, dan saya merasa sangat bersyukur dan diberkati untuk mendapatkan menit pertama saya, ungkapnya. Dukungan keluarga dan motivasi dari rekan-rekan setimnya membuatnya tetap semangat menjalani proses yang penuh tantangan ini. Marcelino mengakui bahwa berkarir di Eropa bukanlah hal yang mudah. Saya telah belajar banyak, ujarnya. Liga Inggris yang keras menuntut kerja keras fisik dan mental di setiap latihan. Ia juga terus meningkatkan kemampuan taktis dan penguasaan bola untuk bisa bersaing dengan para pemain lain yang memiliki kualitas luar biasa. Selain itu, Marcelino memberikan pesan kepada para pemain muda Indonesia yang ingin melanjutkan karir di luar negeri. Ia menekankan pentingnya membuktikan diri di Liga Indonesia terlebih dahulu sebelum mengambil langkah besar. Anda mungkin sendirian di luar negeri, jadi Anda harus mempersiapkan diri dengan matang, katanya. Adaptasi dengan budaya baru dan kesiapan mental menjadi kunci keberhasilan untuk menghadapi tantangan di luar negeri. Indra Syafri optimis Garuda Muda dapatkan hasil maksimal. Hey kid. Timnas Indonesia U20 akan mengikuti turnamen mandiri U20 Series di Sidoarjo pada 24-30 Januari tahun 2025. Turnamen ini diikuti oleh 4 negara, yakni Indonesia, Yordania, Suriah, dan India. Ajang ini menjadi persiapan penting bagi Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas U20, Indra Syafri, memandang turnamen ini sebagai langkah strategis untuk mengasah kemampuan tim menghadapi lawan internasional. Pertandingan pertama Timnas Indonesia U20 akan melawan Yordania pada Jumat, diikuti laga melawan Suriah pada Senin, dan ditutup dengan melawan India pada Kamis. Saya bersama dengan tim di tengah persiapan jelang mandiri U20 Series.
Turnamen ini akan berlangsung pada 24–30 Januari tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, ujar Indra Syafri. Sebagai bagian dari persiapan, Timnas Indonesia U20 telah menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebelum bertolak ke Surabaya. Sebanyak 34 pemain dipanggil untuk mengikuti TC dan turnamen, termasuk 2 pemain diaspora, Jens Raven dan Welber Jardim. Indra Syafri menyebut fokus tim adalah mematangkan fisik dan mental para pemain agar siap menghadapi tantangan. Timnas Indonesia U20 menghadapi Yordania, Suriah, dan India, di mana persiapan fisik dan mental dari para pemain dimatangkan melalui pemusatan latihan di Jakarta, jelas Indra Syafri. Ia juga menegaskan keyakinannya terhadap tim. Kami sangat optimistis dan mempersiapkan ini semua untuk hasil maksimal, imbuhnya. Setelah menyelesaikan turnamen ini, Garuda Muda akan melanjutkan persiapan menuju Piala Asia U20 2025 di China pada tanggal 12 Februari hingga tanggal 1 Maret. Pada ajang tersebut, Timnas Indonesia U20 tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Turnamen mandiri U20 Series diharapkan memberikan pengalaman berharga bagi Timnas U20 sebagai bekal menghadapi kompetisi tingkat Asia. Pelatih Australia di atas angin, bermain kendang lawan Indonesia jadi keuntungan. Pelatih Australia, Tony Popovic, menyatakan keyakinannya menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengakui bahwa duel ini menjadi momen penting bagi timnya untuk menjaga peluang lolos secara otomatis ke turnamen tersebut. Mantan pemain Crystal Palace itu menilai anak asuhnya telah siap menghadapi tantangan, termasuk dari Timnas Indonesia yang sedang tampil impresif. Popovic menegaskan timnya telah mempersiapkan fisik dan mental untuk menjalani 4 laga terakhir. Pertandingan melawan Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Maret tahun 2025 di Sydney. Popovic percaya diri dengan kesiapan timnya. Jadi, semuanya ada di tangan kami dan kami tahu bahwa pertandingan pertama lawan Indonesia pada Maret mendatang akan dimainkan di kandang sendiri di Sydney, ujar Popovic. Ia menambahkan, timnya telah menunjukkan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan di pertandingan sebelumnya, yang menjadi modal penting untuk laga ini. Saat ini, Australia berada di peringkat kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 dengan koleksi 7 poin dari 6 pertandingan. Jepang masih mendominasi klasemen dengan 16 poin, sementara Timnas Indonesia menempel di posisi ketiga dengan 6 poin. Meski berada di zona aman, Australia belum bisa bersantai karena semua tim di grup ini masih berpeluang lolos, termasuk Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya di Jakarta, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia, membuktikan bahwa laga di Sydney nanti tidak akan mudah. Namun, Popovic tetap optimis timnya mampu memaksimalkan peluang. Kami benar-benar dapat membangun bentuk permainan yang sudah kami bangun sejauh ini, ungkapnya. Ia berharap timnya dapat menjaga posisi di 2 besar dan mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026.